Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Evi. Pagi Bu Isna. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah saat ini kondisi Ibu sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, kali ini saya Isna Rabani, calon guru penggerak angkatan 6, didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Banjar, Ibu Dr. Anda Epi Sofiati. Kali ini Bu, izinkan saya untuk sedikit menggali pengalaman, melakukan wawancara kepada Ibu mengenai pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika, ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Kita lanjut saja ya Bu ya. Silakan. Untuk yang pertama Ibu, bahwa dalam pengambilan keputusan bagi seorang kepala sekolah kan ada yang namanya biasanya dilema ya Bu, dilema etika, dimana memang mengambil keputusan dikala kasus itu merupakan yang sama-sama benar ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau misalkan bujukan moral seperti itu? Untuk kasus-kasus dilema etika, kadang-kadang memang itu menguras pemikiran dan juga harus menyertakan hati nurani. Misalkan tatkala seorang guru meminta izin selama 1 minggu untuk merawat orang tuanya yang sakit keras. Di satu sisi aturan itu tidak membolehkan seorang guru izin sampai 6 hari ya, paling membolehkan 1-2 hari saja. Tapi di sisi lain kita melihat kenyataan bahwa orang tuanya itu dalam kondisi yang sudah sangat parah, dan itu bisa terjadi tidak hanya satu orang guru saja, bisa terjadi di diri kita, orang tua kita, atau siapapun. Jadi di situ ada sisi-sisi yang berbenturan. Untuk itu mungkin harus ada skala prioritas. Jadi skala prioritas yang dimaksud adalah kita harus mengedepankan juga etika, hati nurani. Misalkan saat kita tidak mengizinkan, banyak hal yang harus kita pikirkan. Misalkan datangnya guru tersebut kepada orang tua bisa menjadi support bagi orang tuanya untuk memberikan semangat dia menjadi sehat lagi. Di satu sisi memang kalau dia meninggalkan kelas akan ada yang dikorbankan, yaitu anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran. Untuk itu kita membandingkan urgensinya. Kalau misalkan anak tidak dapat mendapat pembelajaran 1 minggu, itu bisa dititipkan atau di cancel atau diberikan tugas-tugas yang dari guru tersebut dibantu oleh kelas yang dekat dengan dia atau kelas sebelumnya. Sedangkan orang tua, kita berpikir apabila tidak panjang umur akan terjadi seperti apa penyesalan yang luar biasa. Di satu sisi juga datangnya guru tersebut mungkin menjadi suatu obat buat orang tua itu. Untuk hal tersebut, saya memprioritaskan memberikan izin kepada guru tersebut dengan mempertimbangkan hati nurani yang paling dalam. Mungkin itu Bu Isna yang sudah pernah Ibu lakukan. Iya, Insya Allah. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Ibu dalam dilema etika tadi? Ya seperti yang tadi Ibu jelaskan, pengambilan keputusan itu kita kita buat skala prioritas ya. Ini madaratnya apa, manfaatnya apa. Kemudian dari sisi urgensinya, mana sih lah yang lebih urgen,
yang tidak bisa, kalau kata orang Sunda, ditalangan gitu ya. Kalau misalkan mengajar kan bisa diganti oleh orang lain, bisa mengambil sisi-sisi baik gitu dari teman-temannya, bisa disatukan misalkan. Sedangkan orang tua, anaknya itu hanya guru tersebut, tidak bisa diganti oleh orang lain. Jadi dari hal tersebut lebih urgen dia untuk menengok orang tua dalam kondisi seperti itu mungkin. Jadi ibu tadi melihat dulu skala prioritas Ya, dan sisi betul. urgensinya ya Betul, Bu, betul. dilihat manfaat dan kemudaratannya. Betul. Ya itu. Lanjut Ibu, langkah-langkah yang dilakukan Ibu dalam mengambil keputusan Bu. Dalam mengambil suatu keputusan, biasanya kita melibatkan manajemen yang ada di sekolah, yaitu dalam hal ini dengan Wakasek kurikulum dan kesiswaan. Karena anak-anak akan terlibat di pembelajaran di dan ekstrakurikuler. Jadi di pembelajaran atau dengan Wakasek kurikulum kita akan membicarakan guru penggantinya itu siapa yang bisa menggantikan di kelas tersebut atau membantu di kelas tersebut. Kemudian untuk kesiswaan kita akan memberikan juga penjelasan atau kontribusi dari kesiswaan itu, dia eskulnya apa sih, di hari apa, berarti yang membimbingnya akan siapa, perlu dihubungi yang akan membimbing di eskulnya juga. Jadi banyak hal-hal dari satu jenis saja harus melibatkan beberapa orang. Misalkan untuk tugas kita harus prepare, tugasnya di TU sudah siap, misalkan untuk memberikan di hari itu. Jadi hal-hal yang memungkinkan mendukung pembelajaran itu harus kita kondisikan. Itu mungkin yang Ibu lakukan untuk menggantikan supaya anak tidak kehilangan pembelajaran, guru tersebut juga bisa menyelesaikan tugas pribadinya sebagai anak. Jadi guru itu juga tidak lepas dari tanggung jawab. Betul, jadi tetap berkomunikasi, pembelajaran apa yang akan diberikan dalam seminggu itu dikoordinasikan dengan kurikulum. Jadi Ibu juga dalam mengkoneksikan, dalam mengambil keputusan juga ikut kolaborasi dan koordinasi dengan dengan kurikulum dan guru yang akan menggantikannya. Oke. Selanjutnya Ibu, cara yang dikira efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu seperti apa? Cara yang lebih efektif. Cara yang lebih efektif adalah kita kembali kepada kecerdasan spiritual. Karena dalam hal-hal dilema etika, kita tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual dan emosional, tapi juga kecerdasan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual, kita hanya menghitung untung rugi, lebih kurang kan gitu ya. Kelas ini akan rugi apabila gurunya tidak ada. Itu kan hanya yang dilibatkan hanya kecerdasan intelektual. Emosional itu hanya melibatkan misalkan gimana nih harus bicara pada orang tuanya supaya dia mengerti bahwa gurunya tidak ada. Itu salah satu kecerdasan emosional. Sedangkan spiritual di intinya apa sih yang lebih wajib? Oh, ternyata untuk mendatangi, menjenguk orang tua, merawat orang tua adalah di nomor 1 di agama kita. Jadi itu adalah pengambilan yang pertama melibatkan kecerdasan spiritual kita. Itu mungkin. Adakah tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika bagi Ibu sendiri? Tantangannya mungkin tantangan di lingkungan ya, karena mungkin tidak mudah menitipkan atau memanage suatu kelas diberikan kepada orang lain. Itu tantangannya. Dia rela atau tidak si guru yang lain itu untuk memegang kelas yang kosong itu juga kan perlu penjelasan dari kita, perlu pemahaman dari kita. Jadi itu merupakan mungkin tantangan juga. Ke orang tua juga kita harus bicara baik-baik, itu tantangannya.
karena tidak semua orang tua memiliki persepsi yang sama. Itu mungkin. Jadi dilema-dilema itu akan bisa dilalui dengan komunikasi yang baik. Itu saja. Selanjutnya Ibu, dalam menyelesaikan permasalahan yang mengandung dilema etika, apakah Ibu menyelesaikan dalam hari itu juga atau misalkan dilakukan dulu beberapa waktu penjadwalan untuk menyelesaikan permasalahannya? Tergantung masalahnya. Ada masalah yang mungkin harus diselesaikan secepatnya, ada mungkin persoalan yang agak lama dan perlu dirundingkan. Itu kalau misalkan sifatnya sangat mendesak, mungkin harus secepatnya dilaksanakan. Berarti tergantung masalahnya ya Bu ya? Betul. Urgen atau Iya. bisa langsung dilaksanakan. Nah, selanjutnya Ibu, adakah faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika adalah sebetulnya pemahaman diri kita. Pemahaman diri, karena meskipun kita misalkan ya, kita misalkan berdiskusi dengan teman-teman lain, akhirnya semuanya juga akan mengeluarkan, kalau yang dilema etika itu nurani, hati nurani kan akhirnya yang diambil gitu. Jadi yang sangat membantu adalah bagaimana kita mengasah diri kita untuk mencerdaskan spiritual kita. Iya Ibu, ini yang terakhir Ibu. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, apakah ada hal yang menarik yang menjadi pembelajaran buat Ibu ke depan seperti itu dari pengalaman? Dari pengalaman yang sudah, tentu saja banyak pembelajaran yang bisa dilakukan atau untuk bekal ke depannya. Contohnya, sebetulnya kita memberikan izin untuk guru, contohnya yang tadi ya kita bahas, itu adalah hal yang wajar kan? Tapi ternyata bagi guru tersebut itu adalah hal yang sangat luar biasa. Guru tersebut sampai berterima kasihnya, ini bukan hanya satu orang guru. Waktu itu dalam kondisi sangat kritis, ibunya Ibu Ria juga kan pernah mengalami hal itu. Saya izinkan itu, kita atur-atur. Ternyata menurut kita kan itu hal yang wajar, tapi menurut beliau itu sangat luar biasa. Terima kasihnya kepada kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu menjadi barokah buat sekolah kita. Itu saja sih mungkin. Jadi pembelajaran yang luar biasa, yang menurut kita biasa bisa jadi menurut orang lain itu sangat luar biasa. Seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sama-sama, mungkin belum banyak ya yang Ibu lakukan untuk hal-hal dilema itu. Cuma setiap ada yang dilema etika itu selalu sisi hati nurani yang dikedepankan, itu saja. Poin penting sisi hati nurani dan spiritual yang seperti itu Ibu. Ya, semoga dari percakapan kali ini saya bisa mengambil pembelajarannya, terutama Bu. Amin, amin. Ya, untuk kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan. Calon pemimpin kan. Calon pemimpin masa depan. Guru penggerak itu. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sama-sama Bu Isna, sukses selalu buat Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Ana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Isna Rabani, calon guru penggerak angkatan 6, didampingi oleh Ibu Ana Rohana selaku kepala sekolah di mana Ibu? Di SLB Mekar Mandiri Batu Lawang. SLB Mekar Mandiri Batu Lawang. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Kali ini saya di sini ingin diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Ibu. Ya.
terkait pengalaman dalam mengambil keputusan. Kita langsung saja ya Bu ya. Oke. Yang pertama Ibu, sebagai kepala sekolah kan kita senantiasa untuk dihadapkan dalam mengambil beberapa keputusan. Tentunya keputusan itu banyak sekali yang mengandung dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan dilema etika ini? Terima kasih Bu. Di sini saya akan memaparkannya pengalaman-pengalaman yang saya alami. Tadi sesuai dengan apa yang Ibu minta ya, mengenai identifikasi kasusnya, terutama saya kan itu dilihat dari kasus berat atau tidaknya sesuai dengan apa yang kita lihat di lingkungan sekolah kita, terutama mengenai pendidik. Kebetulan di sini saya kalau tenaga administrasi kan itu merekam dengan tenaga kependidikan. Untuk melihat kasus-kasus, misalkan di sini Bu ya, ketika ada kasus tetap kita misalkan kasus mengenai pendidik, mengenai kinerja keharian misalkan, tetap kita kan kalau yang namanya guru itu tetap harus sesuai dengan tupoksinya. Kita melihat acuan dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi namun dalam hal itu tetap saya sebagai kepala sekolah ada rasa gimana ya? Ada rasa pengen rasa gitu, dilihat bagaimana, walaupun memang tidak terlepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi kami pun di sini melihat kasus apa dan bagaimana kasus yang dihadapi oleh guru atau kami di sini. Kasus kan nanti kita lihat bagaimana misalkan kasus ada guru Bu ya, ada guru misalkan ada yang minta izin karena sakit, ada yang minta izin karena keluarganya sakit dan sebagainya. Nanti kami memberikan kebijakannya itu dilihat dari kasusnya itu, memberikan kebijakannya itu dilihat dari kasusnya itu. Tapi tetap kami memberikan kebijakan itu tidak terlepas dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah, begitu. Iya, berarti jadi Ibu melihat bahwa itu kasus dilema etika atau rujukan moral dilihat kembali dari kasusnya Ibu ya, dilihat berat tidaknya satu kasus, iya, seperti itu. Ya, Bu. Nah kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Ibu? Itu masih berkaitannya Bu ya. Pengambilan keputusannya ketika ada kasus yang dihadapi di hari itu, dilihat lagi kasusnya bagaimana, nanti keputusannya ada yang bisa dilaksanakan hari itu juga, ada nanti dipertimbangkan lagi, kita pikir-pikir lagi, dilihat, dibaca lagi, dianalisis lagi sesuai dengan kasus apa yang kasus dihadapi gitu. Nanti keputusan itu disesuaikan dengan kasusnya Bu. Ada yang bisa diputuskan waktu itu juga, ada yang nanti dilihat dulu, diolah dulu bagaimana nanti untuk memberikan keputusan seperti itu Bu. Iya, jadi untuk mengambil keputusan tadi Ibu dilihat kasusnya, terus kemudian dianalisis kasus itu apakah harus saat itu juga, ataupun nanti dirundingkan terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya alami ya, langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu pun tidak terlepas dari kita selalu koordinasi dan berunding dengan pihak sekolah, dengan warga sekolah, yaitu terutama dengan pendidik. Ketika ada yang harus diputuskan nanti, misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan, dan memang pasti dengan
dengan sekolah ya, kita rundingkan, kita berunding dengan ada seksi kurikulum, ada seksi kesiswaan, ada seksi humas dan sebagainya. Nanti kita rundingkan, baru diambil keputusan hasil dari rundingan tersebut. Oh iya, jadi dilihat kasusnya terus Iya. koordinasi dengan pihak sekolah baik Wakase, Iya, baik iya. kurikulum ataupun Iya, yang iya. lainnya Ibu ya. Terus adakah cara efektif atau cara yang Ibu kira lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus? Kalau ada kasus-kasus ada yang lebih efektif ya, ketika ada kasus misalkan seorang pendidik di sini ya, atau seorang siswa itu, karena itu masih juga warga sekolah ya, kami lihat dulu kasusnya, dianalisis, ketika itu berat atau tidaknya, hari itu juga saya panggil, dirundingkan, dibicarakan dengan yang bersangkutan yang mendapat kasus seperti itu. Oh iya. Adakah tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang telah Ibu lakukan? Ya. Tantangan banyak sekali Bu, karena memang sebagai kepala sekolah itu tantangannya itu berat, dilema ya Bu ya. Bagaimana lihat satu sisi itu kan misalkan kita harus mentaati, mematuhi peraturan undang-undang pemerintah yang sudah dikeluarkan. Sementara di sini juga kita harus punya hati gitu Bu, punya hati. Jadi ketika kita mengambil keputusan tetap kita disesuaikan dengan kondisi dan situasi apa yang dihadapi, tapi tetap kami selalu merujuk dari peraturan pemerintah. Jadi dilemanya itu ketika aturan berbenturan dengan naluri ya Bu ya. Lanjut Bu, ketika Ibu menyelesaikan sebuah kasus permasalahan atau mengambil keputusan, apakah keputusan itu dilakukan saat itu juga atau misalkan Ibu memerlukan beberapa waktu untuk menyelesaikannya? Untuk mengambil keputusan Bu, dilihat dari isi kasus, berat atau tidaknya. Kalau memang kasusnya bisa ditangani dan diputuskan hari itu juga sesuai dengan rundingan kita dengan warga sekolah, bisa langsung dilaksanakan hari itu juga. Tapi ketika kasusnya memerlukan penilaian atau pemikiran, itu harus ada jeda waktu Bu. Nanti ketika kita sudah bisa mengasesmen atau menilai kasus tersebut, kita baru memutuskan untuk memberikan keputusan pada kasus tersebut. Jadi dilihat lagi kembali ke kasus. Ke kasus. Selanjutnya Ibu, adakah ya hal-hal yang dapat atau faktor-faktor yang dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Oh ya, faktornya ada Bu. Di sini faktor-faktor yang mendukung untuk mengambil keputusan itu tidak terlepas dari warga sekolah juga, situasi sekolah juga, yang dimana faktor itu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut Bu. Jadi tetap kita faktor-faktor pendukungnya apakah dari tadi ada seksi kurikulum, ada seksi kesiswaan, jadi kita berunding untuk mengambil keputusan itu. Jadi tidak bisa diambil oleh saya sendiri ketika ada kasus-kasus yang memang memerlukan bantuan dari pihak sekolah seperti itu. Jadi kolaborasinya kembali lagi ya Bu, karena Iya. Manajemen sekolah itu bukan hanya kepala sekolah. Bukan. Tanpa dukungan dari warga sekolah, manajemen sekolah tidak akan lancar Bu, seperti itu. Tetap kita saling berkaitan Bu. Yang terakhir Ibu, mungkin dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman tersebut? Sangat banyak sekali Bu pengalaman ketika saya menjadi kepala sekolah, dan banyak sekali tantangan yang memang itu dilema bagi saya. Tapi merupakan satu kebanggaan Bu, kebanggaan ketika kami menghadapi berbagai macam kasus yang begitu berwarna-warni ya, sehingga kita memerlukan penyelesaian dengan begitu
harus ada ada kebijakan yang sangat perlu diperlukan. Tapi ada juga itu bagi kepala sekolah itu ada hikmahnya, Bu. Jadi saya sebagai kepala sekolah bisa mendapat pelajaran untuk membedakan atau memutuskan mana yang harus betul-betul diputuskan dan mana yang harus betul-betul dirundingkan lagi, sehingga keputusan itu tidak salah sasaran seperti itu, Bu. Iya, jadi dari pengalaman yang banyak untuk mengambil sebuah keputusan, Ibu mempunyai jadi pengalaman untuk merefleksikan diri ya ke depannya. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih Ibu Ana untuk sharing pengalamannya. Kebetulan mungkin dari pembicaraan kita kali ini kedepannya menjadi pengalaman saya juga sebagai guru tentunya di sini. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya, mungkin cukup sekian. Saya juga mohon maaf apabila pasti banyak hal-hal atau pembicaraan saya tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu merupakan suatu acuan atau bisa digodok kembali oleh Ibu untuk menjadikan bahan nanti seperti itu. Berikut adalah ulasan dari wawancara mengenai pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Terima kasih untuk partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.